Barter politik kursi Wakil Gubernur DKI bukan isapan jempol. PKS benar-benar menginginkan kursi Wakil Gubernur DKI untuk kadernya setelah kursi cawapres tidak diambil dari partai ini. Apakah proses peralihan kursi Wagub DKI ini berjalan lancar? Kita akan berbincang lewat sambungan telepon dengan Wasekjen Partai Gerindra, Andre Rosiade, dan di studio ada pengamat politik Ray Rangkuti. Selamat malam Mas Andre dan juga Bang Ray. Ya, malam. Baik, Bang Ray, kita ke Mas Andre terlebih dahulu. Mas Andre, apakah memang ada barter kekuasaan, barter politik antara PKS dan juga Gerindra untuk memuluskan langkah Sandiaga Uno sebagai cawapres? Ya, tentu tidak ada ya, bahwa Bang Sandi dipilih oleh koalisi menjadi calon wakil presiden Pak Prabowo itu tanpa ada satupun barter maupun komitmen bagi-bagi kekuasaan. Tidak ada janji politik terhadap PKS untuk duduk di kursi Wakil Gubernur DKI? Iya, tidak ada. Apalagi isu mahar tadi yang saya dengar sebelum kita berdialog ini. Itu kan semua isu fitnah, sampah, dan hoax yang ada. Apalagi juga komitmen bagi-bagi jabatan itu tidak ada. Yang Oke, jelas, tapi kalau bisa kita dengarkan pernyataan dari Presiden PKS Sohibul Iman Jumat sore 10 Agustus mengatakan tentu dari PKS memberikan posisi wakil presiden, tentu mereka memberikan hak prioritas kepada PKS untuk menjadi wakil gubernur. Apakah ini bagian dari barter politik atau barter kekuasaan itu? tidak ada sama sekali, tidak ada pembicaraan antara Partai Gerindra dan PKS bahwa dengan menyetujui mengangkat Bang Sandi sebagai calon wakil presiden, bahwa posisi wakil gubernur yang ditinggalkan oleh Bang Sandi diberikan kepada kader PKS, itu tidak ada. PKS juga tidak mendesak Gerindra untuk kemudian memberikan kursi wakil gubernur DKI kepada PKS setelah melepaskan kursi cawapres kepada Sandiaga Uno. Jadi gini Mbak, ini hal yang berbeda ya. Pertama yang harus diketahui publik, Bang Sandi sudah memberikan contoh teladan yang baik ya. Beliau tidak ambisi, beliau tidak takut kalah, beliau memberikan keteladanan. Ini penting ya bagi bangsa dan negara. Pak Jokowi maju jadi capres, beliau hanya cuti. Bang Sandi mengundurkan diri, ini contoh suri teladan yang penting dan baik bagi bangsa. Itu pertama. Yang kedua, baik, ya, Mas Andre, artinya kan ada barter politik atau tidak antara PKS dan Gerindra? Oke, baik, Bang Andre, menurut Anda seperti apa yang terjadi? Ya, kalau kita mendengar pernyataannya Pak Sohibul Iman ya, jadi ya itu sih sebetulnya kan memang ada komitmen politik lah kalau kita nggak sebutkan dengan janji politik gitu ya. Komitmen politik antara petinggi di Gerindra dengan PKS yang menginginkan semacam ada balas jasa atas kerelaan PKS menerima Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden gitu. Yaitu balas jasanya adalah memberi kesempatan kepada PKS untuk menduduki kursi jabatan wakil gubernur di DKI Jakarta gitu. Jadi ini boleh kita sebut barter, kita sebut komitmen politik, ini bisa saja kita sebutkan sebagai balas budi, ya semua itu masuk. Artinya PKS nggak mau terima Sandiaga begitu saja tanpa ada juga keuntungan yang diraup oleh dia secara politik, kira-kira begitu. Dan itu naluri biasa dalam politik Indonesia sih sebetulnya gitu ya. Artinya nggak ada orang yang berpikirnya ikhlas banget nih, wah itu jauh dari. Jadi menurut Anda tidak ada hal yang gitu. Seperti itu? Nggak ada, oleh karena itu kita lihat sekarang PKS tetap ngotot supaya itu, bahkan pernyataan Pak Sohibul Imam itu menegaskan dengan tegas ada komitmen itu, kira-kira gitu, komitmen yang mengatakan bahwa kalau Sandiaga Uno dipilih sebagai wakil presiden, calon wakil presiden, maka penggantinya adalah di DKI Jakarta adalah orang dari PKS gitu. Nah mungkin tentu mungkin sedikit orang atau sedikit orang yang bisa mengakses perbincangan yang menurut saya sih itu mungkin ada ketua umum dengan sekjen ya macam-macam yang tidak semua orang juga bisa mengerti isi pembicaraan sejauh itu di lingkungan yang terbatas gitu. Oke, kita kembali ke Mas Andre. Mas Andre, apakah sudah ada pembicaraan mengenai hal ini, mengenai cawapres akan diserahkan kepada Gerindra, kemudian Wakil Gubernur DKI Jakarta akan diserahkan kepada PKS. Apakah sudah pernah membicarakan hal ini? Saya pernah mengkonfirmasi kepada Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Bang Ahmad Muzani, setelah pendeklarasian Pak Prabowo hari Kamis malam ya, bahwa apakah betul kita menyerahkan kepada PKS posisi Wakil Gubernur. Lalu saya tanyakan juga kepada Bang Dasko, Wakil Ketua Umum yang juga terlibat dalam tim kecil pembangun koalisi. Beliau berdua menyatakan tidak ada kesepakatan bahwa kita akan menyerahkan posisi wakil gubernur ke PKS. Yang Mas Andre, artinya tarik-menarik kepentingan politik di parpol koalisi ini akan terjadi atau berpindah ke balai kota? Sebentar saya selesaikan dulu bahwa mekanismenya adalah PKS dan Gerindra akan duduk bersama
termasuk dengan Mas Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI, sebagai user, untuk kita diskusikan siapa yang paling pas dan paling cocok menggantikan Bang Sandi. Bahwa figur yang akan kita dukung adalah figur yang punya kapasitas, kapabilitas, lalu mengerti permasalahan DKI, serta punya chemistry dan bisa bekerja sama dengan Mas Anies sebagai usernya. Jadi itu rencana yang akan kita lakukan nanti setelah mungkin Lebaran Haji nanti gitu loh. Oke, baik. Bang Rey, apakah nantinya tarik-menarik kepentingan politik di parpol pengusung Prabowo ini akan dipindahkan asalnya kemudian di skala nasional menjadi di balai kota seperti itu? Saya pikir juga akan bisa mengganggu kerjasama mereka di tingkat nasional ya. Kalau misalnya komitmen-komitmen politik ini tidak dilaksanakan secara tepat oleh beberapa pihak, dalam hal ini PKS dengan Partai Demokrat ya. Artinya PKS bisa saja mempergunakan misalnya basis massa mereka yang besar di DKI Jakarta untuk mengatakan tidak akan bekerja optimal kalau kemudian misalnya Partai Demokrat ya seperti berbalik arah dari komitmen yang dibangun sejak dari awal yang mengatakan bahwa ini otomatis akan diserahkan kepada PKS misalnya dan sebagainya. Sekarang kalau kita dengar penjelasannya, boleh jadi tentu saja diserahkan itu tidak serta-merta PKS gitu, mesti harus melalui mekanisme ya rapat dulu ya kan. Ada diundang dulu Anies Baswedan, diundang dulu Saudara Taufik ya, diundang sekjen macam-macam, tetapi menurut saya rapat-rapatnya sudah by design untuk mengatakan bahwa PKS ya. Kecuali kemudian memang PKS ditinggalkan juga lagi oleh Demokrat yang tetap mendorong kadernya masuk di dalam kursi wakil gubernur. Nah, Mas Andre tanggapannya? Tidak ada Demokrat ikut-ikutan dalam posisi wakil gubernur ya Bang Ray. Partai pengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno ini adalah partai PKS dan partai Gerindra. Jadi nggak benar. Jadi yang akan menjadi calon wakil gubernur itu tentu adalah ini akan mengganggu kerjasama koalisi di tingkat nasional ketika adanya tarik-menarik di balai kota ini? Saya rasa tidak akan mengganggu ya, karena memang tidak ada pembahasan dalam membangun koalisi di tingkat nasional akan membagi jabatan wakil gubernur itu jatah PKS. Tidak ada kesepakatan itu. Tadi kan sudah ditegaskan oleh Bang Edi Prabowo tadi, wakil ketua umum Partai Gerindra yang juga tim kecil yang ikut bernegosiasi waktu membangun koalisi tadi. Bahwa saya ingin menjelaskan ya, kami membangun koalisi di tingkat nasional tidak membangun dengan cara berkomitmen bagi-bagi kekuasaan. Yang kami tawarkan adalah semangat yakin perubahan. keutuhan koalisi tidak akan terganggu dengan adanya pembagian kursi wakil gubernur DKI? Jadi gini, pembagian kursi wakil gubernur ini masih dalam masa idah, Mbak. Sampai sekarang keputusan Presiden untuk memberhentikan Saudara Sandiaga Uno belum turun. Ya, ini masih masa idah, tidak perlu kita berdiskusi panjang lebar siapa yang akan mengisi, gitu loh. Ini masih panjang. Mas Andre, kami tegaskan kembali, artinya untuk kursi wakil gubernur DKI tidak ada jaminan akan diserahkan ke PKS seperti itu? Yang bisa saya tegaskan bahwa kursi wakil gubernur DKI akan didiskusikan oleh Gerindra dan PKS bersama Gubernur Anies Baswedan. Siapa yang terpilih nantinya hasil rapat bertiga ini, PKS, Gerindra dan juga Pak Gubernur DKI sebagai usernya. Baik, Mas Andre, di ujung telepon juga telah tersambung Ketua DPP PKS Mardani Alisera. Selamat malam Pak Mardani. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kursi wakil gubernur DKI ini? Yang pertama, saya belum kepikir apapun kecuali 2019 ganti presiden. Tapi nama Anda kemudian sangat santer diusung oleh PKS sendiri untuk menduduki kursi wakil gubernur DKI Jakarta. Saya setuju dengan Andre, bukan saat yang tepat membahas itu sekarang. Artinya PKS tidak ada masalah jika kursi wakil gubernur DKI diserahkan kepada Gerindra? Gini, yang membahas pun bukan saya gitu, karena saya tidak dalam domain untuk membahas ini. Monggo itu pimpinan partai, dan kami yakin semua pimpinan partai ini punya kebijaksanaan. Oke, Pak Mardani, PKS sudah melepaskan kursi cawapres. Apakah PKS tidak ada upaya ataupun ambisi politik untuk mendapatkan apapun kemudian ataupun komitmen politik dalam koalisi? Kita di PKS itu diajarkan untuk selalu bekerja optimal dan membagi